Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Ilmu Negara. Topik ke-21 dari 30 topik. Klasifikasi negara hukum, bagian ketiga. Sambungan topik 20. Negara hukum liberal. Kelahiran negara hukum liberal bersamaan dengan lahirnya paham liberalisme yang menentang kekuasaan absolut dari para raja pada masa itu. Konsep negara hukum liberal juga muncul sebagai reaksi terhadap negara polizei. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa polizei stat adalah negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya. Dalam praktiknya, negara justru bertindak secara sewenang-wenang bahkan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan sendiri ataupun kelompoknya. Pihak yang bereaksi terhadap negara polisi, polizei stat, adalah kaum borjuis liberal. Kaum borjuis pada saat itu diisi oleh orang pandai atau kaya. Dalam tipe negara liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif, artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Negara harus melepaskan diri dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya yang berarti bahwa sikap negara tidak boleh aktif. Negara hanya bertindak tatkala ada gangguan terhadap keamanan, jadi tekanannya adalah perlindungan terhadap warga negara. Negara hanya mengatur tata tertib saja. Disebut negara hukum liberal karena berdasarkan paham liberal yang menitikbelalkan pada paham liberal yang berarti mengutamakan individu atau perseorangan. Dalam negara hukum liberal ada jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Negara hukum modern yang liberal individual memiliki tugas pokok, yaitu menjaga dan menjamin agar kemerdekaan dan kebebasan individu memperoleh kedudukannya yang mapan. Hukum negara liberal merasa tugasnya sudah selesai, apabila sudah berhasil untuk membuat hukum yang non-diskriminatif, asas kesamaan di depan hukum. Menurut Immanuel Kant dalam karya ilmiahnya berjudul Metaphysique der Rechtslehre, kaum borjuis menginginkan agar hak-hak dan kebebasan pribadi masing-masing tidak diganggu, mereka tidak ingin dirugikan. Mereka inginkan ialah agar penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan kepada mereka dan negara jangan turut campur dalam penyelenggaraan perekonomian tersebut. Jadi, fungsi negara dalam negara hukum liberal hanyalah menjaga tata tertib dan keamanan serta melindungi kepentingan golongan yang disebut Menschen von Besitz und Bildung, yakni kaum borjuis liberal. Negara hukum formal. Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal menyangkut pengertian yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam negara hukum formal semua tindakan dari penguasa haruslah berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas. Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut. 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi. 2. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika, atau pemisahan kekuasaan. 3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang. 4. Adanya peradilan administrasi. Dari keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara hukum formal bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Jadi, hanya mengedepankan aspek formalnya saja dan mengabaikan unsur materialnya sehingga hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Hasilnya hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik saja. Dengan demikian, konsep negara hukum formal pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari konsep negara hukum liberal. Negara hukum material. Perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formal adalah negara hukum material. Negara hukum formal sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Konsepsi dan praktik negara hukum formal ternyata telah menimbulkan kepincangan sosial. Rakyat mendesak agar negara turut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat. Jika pada negara hukum formal tindakan penguasa harus berdasar asas legalitas, maka dalam negara hukum material tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Dalam negara hukum material negara bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif, tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat. Perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak cukup kalau hanya diatur secara formal dengan asas legalitas. Negara hukum material lebih mengedepankan aspek isi atau material.
Melalui negara hukum material ini ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah diperluas, yakni melalui peningkatan pemberian Freischermessen, delegasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam membuat peraturan pelaksanaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan negara kesejahteraan. Tegasnya pemerintah dalam tipe negara hukum ini diberi kewenangan atas inisiatif dan delegasi droit function, kekuasaan menafsirkan. Namun demikian, bukan berarti pemerintah boleh sewenang-wenang. Pemerintah dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat détournement de pouvoir, melakukan sesuatu di luar tujuan kewenangan yang diberikan, onrechtmatige overheidsdaad, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Setiap perbuatan pemerintah yang merugikan warganya baik karena détournement de pouvoir onrechtmatige overheidsdaad dapat dituntut di muka hakim melalui suatu badan peradilan. Negara hukum kemakmuran. Negara hukum kemakmuran pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari negara hukum material. Konsep negara hukum kesejahteraan mengemuka dan menjadi arus utama yang dianut negara-negara modern sejak terjadinya Great Depression pada era 1940-an. Amerika Serikat menjadi salah satu pionir negara kesejahteraan melalui kebijakan New Deal yang dijalankan oleh Presiden Roosevelt. Pada konsep negara kemakmuran atau welvarestats negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara aktif dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi, tugas negara adalah semata-mata menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang semaksimal mungkin. Perkembangan dalam praktik negara hukum di negara-negara barat telah mengubah asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasar atas undang-undang, wetmatigheid van het bestuur, menjadi pemerintahan berdasar atas hukum, rechtmatigheid van het bestuur. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Rakyat tidak lagi terlalu konfrontatif terhadap kekuasaan penguasa, melainkan sudah berubah dan menganggap pemerintah sebagai partner untuk mencapai tujuannya, yaitu kemakmuran. Negara kesejahteraan dianggap sebagai kompromi antara ideologi sosialistis dan liberal. Perkembangan negara kesejahteraan menyebabkan bahwa hal-hal yang dulu merupakan inisiatif swasta, sekarang diambil alih oleh pemerintah, demi keadilan sosial yang lebih baik dan untuk mencegah pengangguran dan stabilisasi dalam menghadapi konjungtur ekonomi. Dalam konsepsi negara kesejahteraan kemakmuran ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara intervensionis pada abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu welfare state, negara kesejahteraan atau negara kemakmuran, adalah sebagai berikut. 1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif. 2. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan, planning, merupakan alat yang penting dalam welfare state. 3. Welfare state merupakan negara hukum material yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formal. 4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya. Dan 5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dewasa ini welfare state, negara hukum kesejahteraan, telah menjadi tren bagi negara-negara di dunia. Akan tetapi, perlu disadari bahwa dalam tipe negara hukum ini mudah sekali untuk timbulnya penyalahgunaan kekuasaan karena Freischermessen memberikan ruang yang sangat luas. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghindari penyalahgunaan ini, baik penyalahgunaan wewenang sendiri maupun penyalahgunaan wewenang yang bukan wewenangnya oleh alat perlengkapan negara lainnya, terutama sekali guna melindungi kepentingan rakyatnya, maka setiap alat perlengkapan negara harus berada di bawah suatu kontrol yang kuat. Apabila ternyata tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang telah ditentukan, harus dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan ini adanya suatu peradilan administrasi menjadi urgen.
Itulah materi topik ke-21 Ilmu Negara. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan untuk masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 22.